Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, ya. Disimak ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silakan anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, di dalam gambar ini diilustrasikan ada dua orang yang sedang melakukan sujud sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi yang telah mereka capai. Nah, sujud itu merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud itu sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Nah, segala macam jenis sholat itu pasti ada sujudnya ya, kecuali sholat jenazah. Nah, ada sujud-sujud dilakukan di luar rukun sholat tersebut, yaitu antara lain ada sujud syukur, sujud syahwi, dan ada sujud tilawah ya. Nah, yang pertama itu ada sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika orang itu telah memperoleh kenikmatan atau telah terhindar dari bahaya. Nah, hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Dan sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua itu terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Nah, berikut adalah tata cara melaksanakan sujud syukur. Nah, yang pertama, niat dilanjutkan dengan takbir, kemudian yang kedua, sujud membaca doa sujud syukur, dan ketiga, duduk daripada sujud, dan yang terakhir mengucap salam. Dan ini adalah niat untuk sujud syukur dan bacaan ketika bersujud syukur. Nah, itu ada gambar ilustrasi dari tata cara sujud syukur. Nah, kemudian selanjutnya sujud syukur juga ada hikmah-hikmahnya ya. Ada hikmah ketika kita melakukan sujud syukur. Nah, berikut adalah hikmah ketika kita melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sujud syahwi. Nah, sujud syahwi ini dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya itu 2 kali sebelum tahiyat akhir ya. Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Hukum melaksanakan sujud ini adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud syahwi itu antara lain lupa meninggalkan rukun sholat seperti ruku, i'tidal atau sujud, kemudian lupa atau ragu jumlah rakaat, kemudian lupa membaca doa kunut bagi yang membaca doa kunut, kemudian lupa membaca tasyahud awal, serta kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat ya. Nah, berikut adalah tata cara melaksanakan sujud syahwi ya. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana cara kita melaksanakan sujud syahwi ya. Jadi anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya.
sudah dipahami, sudah dilihat tata caranya ya. Oke, yang ketiga adalah ada sujud tilawah yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika kita sedang sholat maupun di luar sholat ya. Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah ini adalah sunnah. Adapun ayat-ayat sajadah pada ayat Al-Quran itu ada 15 ya, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian ada syarat-syarat sujud tilawah itu antara lain ada suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat ya. Kemudian rukun sujud tilawah antara lain yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, kemudian duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud, dan kemudian terakhir salam ya. Nah, ini adalah tata cara melaksanakan sujud tilawah ya. Silakan dibaca dan dipahami. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana cara kita melaksanakan sujud tilawah. Jadi nanti di rumah silakan anak-anak praktekkan ya. Oke. Nah, itu tadi semua adalah rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yaitu jiwa lebih tenang dengan lebih banyak melakukan sujud ya. Nah, apabila anak-anak ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di grup WhatsApp ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.